berkaitan dengan kesenian ludruk di kota Surabaya khususnya. Kesenian ludruk ini sudah cukup berkembang. Kenapa saya bilang demikian? Karena di Surabaya ini juga masih ada komunitas dan sanggar-sanggar kesenian yang menggeluti kesenian ludruk yang masih eksis sampai sekarang, baik yang dewasa sampai dengan yang anak-anak. Dan yang anak-anak itu salah satunya difasilitasi berlatih di Taman Budaya ini. Sedangkan untuk yang dewasa, sekitar tahun ini beberapa sudah kami pentaskan di Taman Budaya ini. Kami memberikan ruang mereka untuk berekspresi, kami sosialisasikan dan kami publikasikan sebagai salah satu upaya kami untuk ikut mempopulerkan dan memberikan motivasi mereka untuk tetap bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya wawancara dengan Bapak Aryo. Ya, kami mahasiswa yang sedang mengerjakan proyek MKWK juga judul Upaya Melestarikan Seni Pertunjukan Ludruk pada Generasi Muda di Kota Surabaya. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana kondisi ludruk saat ini dan upaya pelestarian. Apakah Bapak berkenan berbagi informasi? Iya. Untuk pertanyaan pertama, gimana menurut Bapak bagaimana kondisi seni pertunjukan ludruk di Surabaya saat ini? Kalau nama saya perkenalkan Mas, nama saya Aryo Widyaseno. Saya bekerja bertugas di UPT Taman Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di seksi penyajian seni budaya. Berkaitan dengan kesenian ludruk di kota Surabaya khususnya, kesenian ludruk ini sudah cukup berkembang. Kenapa saya bilang demikian? Karena di Surabaya ini juga masih ada komunitas dan sanggar-sanggar kesenian yang menggeluti kesenian ludruk yang masih eksis sampai sekarang, baik yang dewasa sampai dengan yang anak-anak. Dan yang anak-anak itu salah satunya difasilitasi berlatih di Taman Budaya ini. Sedangkan untuk yang dewasa, setiap tahun ini beberapa sudah kami pentaskan di Taman Budaya ini. Kami berikan ruang mereka untuk berekspresi, kami sosialisasikan dan kami publikasikan sebagai salah satu upaya kami untuk ikut mempopulerkan dan memberikan motivasi mereka untuk tetap bertumbuh. Itu dong. Jadi berkembang ya Pak? Iya. Lebih ke arah berkembang ya? Iya. Kalau ada penurunan yang cukup signifikan itu gimana Pak dibandingkan beberapa tahun yang lalu daripada tahun ini? Ada perkembangan mungkin? Kalau penurunan saya pikir itu umum ya, artinya grafiknya pun nggak terlalu beda jauh. Artinya harga kesenian itu ada pasang surutnya karena faktor ekonomi, terus kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Itu bisa dibilang sesuatu yang biasa umum. Untuk saat ini di Surabaya, setahu saya pemerintah Kota Surabaya sendiri juga memberikan fasilitasi untuk grup ludruk untuk pentas. Mereka diberikan tempat, mereka dibiayai juga untuk mengisi kegiatan bersih dosa. Jadi ada upacara-upacara tradisional di tiap desa yang ada di Kota Surabaya ini yang diberikan fasilitas pemerintah Kota Surabaya untuk menampilkan kesenian ludruk.
untuk jadi kayak setiap wilayah di Surabaya di fasilitas itu Pak. Iya, tapi itu sifatnya umum, Mas. Jadi nggak cuma ludruk aja, ada seni yang lain, wayang, jalanan, reog dan sebagainya. Memang pemerintah, kalau di pemerintah Kota Surabaya memberikan Selanjutnya menarik juga Pak. Ini berarti pelestarian ludruk sekarang tidak hanya melalui pertunjukannya, tapi juga harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi kayak menyesuaikan. Iya. Makanya satu terus. Jadi kalau selanjutnya menurut Bapak gimana? Apa bisa dilakukan generasi muda agar tetap lestari di masa depan? Bisa banget. Yang sekarang aja sudah ada sanggar ludruk yang eksis sampai sekarang. Yang namanya MTB, Bantuan Jaminan Lupa. Itu berlatihnya juga di fasilitasi Pemkot, juga di fasilitasi Pemprov. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka latihannya di Balai Pemuda, di Kompleks Balai Pemuda. Dan karena ini mereka akan ada pementasan, mereka nambah jam latihan, dan mereka selain latihan di Balai Pemuda, mereka juga latihan di Taman Budaya. Dan itu anggotanya anak kecil. Itu juga tahun ini, bulan lalu kalau nggak salah, pemerintah Kota Surabaya juga menggelar festival ludruk anak-anak. Itu diikuti hampir semua sekolah yang ada di Kota Surabaya. Jadi kalau perkembangannya dan peminatannya mulai anak-anak, ludruk itu sangat potensial sekali mulai ditumbuhkan dari sedini mungkin. Jadi dari dini ya Pak? Iya. Dikembangkan dari mulai dari anak-anak. Jadi ya, biar nggak asiu gitu. Iya. Misalnya, untuk Bapak gimana? Apa harapan Bapak terhadap mahasiswa seperti kamu kalau ingin membangun budaya? Bapak masih bisa untuk anak muda ini bisa minimal mau nonton, paling nggak mau nonton. Syukur-syukur kalau mau terlibat. Nanggap mungkin saya ini terlalu jauh ya, memang nanggap bukan kalau biaya. Kalau teman-teman mahasiswa mereka mau melihat, kalau mereka mau sosialisasikan, kalau ada kegiatan paling nggak nular-nular kabar ke teman-teman, ngajak untuk ikut nonton. Mereka dari nonton itu nanti ada tumbuh rasa senang, terus ikut memiliki seni ludruk. Itu aja sih, lebih ke gitu Pak. Oke, selanjutnya berarti generasi muda ini memang kayak punya peran penting gitu untuk melestarikannya. Iya, sangat karena penting gitu. Karena tumbuhnya suatu, saya bilangnya kesenian ya. Tapi tumbuhnya kan harus tumbuhkan dari mulai sedih. Iya, semuanya nggak anak muda sih, semua kalangan. Tapi yang jadi unsur penting itu kan dari anak muda sekarang, karena nextnya yang akan jaga kan yang anak muda sekarang. Dan itu harus terus dilakukan. Anak muda ya Terus biar nggak hilang jalan ya. Oke. Ini cukup bertanya. Terima kasih ya Pak. Iya, sami-sami saja atas waktu dan informasi yang telah diberikan dari Bapak dan penjelasan Bapak. Kami yang lebih memahami kondisi ludruk saat ini dan pentingnya peran generasi muda dalam melestarikan budaya dan ya, terima kasih. Sami-sami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.